Seekers, mari kita membayar harga untuk memberitakan Injil. Markus pasal 16 ayat 15 berkata, "Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Ada seorang wanita tua yang tidak berpendidikan tinggi. Ia sekarat dan dirawat di rumah sakit. Francis Collins yang telah memperoleh gelar PhD di bidang kimia fisik dari Universitas Yale dan yang kemudian melanjutkan studinya di Fakultas Kedokteran, magang di rumah sakit itu. Selama magang, wanita tua yang sekarat itu sering menceritakan kepada Collins tentang Tuhan Yesus Kristus. Collins dengan segudang ilmunya merasa tidak perlu Tuhan dan menolak keberadaan Tuhan. Tetapi ia tidak dapat mengabaikan kedamaian yang dirasakan wanita tua itu. Suatu hari wanita itu bertanya, "Collins, apa yang Anda percayai?" Mendapatkan pertanyaan yang tidak terduga itu, wajah Collins memerah dan dengan tergagap ia menjawab, "Saya tidak begitu yakin." Beberapa hari kemudian wanita itu meninggal. Tetapi pertanyaannya sangat mengusik hati Collins dan membuatnya gelisah. Ia merasa ia belajar dan menyelidiki mengenai berbagai bahan kimia dan penyakit dengan seksama, tetapi ia telah menolak Tuhan tanpa cukup menyelidiki buktinya. Sejak saat itu, ia mulai membaca Alkitab dan buku-buku rohani. Setahun kemudian, Collins memberikan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seekers, kamu tahu kan apa penyebab Collins menjadi seorang Kristen yang luar biasa aktif melayani? Sebuah pertanyaan tulus dari seorang wanita tua yang sekarat, yang tidak peduli dengan nyawanya sendiri, tetapi lebih peduli pada keselamatan jiwa orang lain. Di tahun 1973, ketika Idi Amin masih berkuasa di Uganda, seorang hamba Tuhan dengan berani memberitakan mengenai kebangkitan Tuhan Yesus di sebuah stadion sepak bola yang dihadiri oleh 7.000 orang. Nama hamba itu adalah Keva Sempangi. Setelah pemberitaannya, ada 5 orang dari pasukan polisi rahasia Idi Amin membuntutinya ke sebuah tempat ibadah kecil. Mereka mengunci semua pintu dan menodongkan senapan ke wajah Sempangi. "Kamu harus mati karena tidak menaati perintah Idi Amin," kata kapten mereka. "Jika kamu ingin mengatakan sesuatu sebelum mati, katakan sekarang." Sesaat sambil memikirkan istri dan anaknya, Sempangi menjadi gemetar. Tetapi Tuhan yang bangkit, yang tinggal di dalamnya, memberinya keberanian untuk berkata, "Firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam Kristus aku sudah mati, dan hidupku yang sesungguhnya tersembunyi di dalam Tuhan. Bukan hidupku yang ada dalam bahaya, tetapi hidupmu. Aku hidup di dalam Tuhan yang bangkit, tetapi kamu mati di dalam dosa-dosamu. Semoga Tuhan melepaskan kamu dari hukuman kekal." Kapten itu melihat Sempangi lama sekali. Kemudian ia menurunkan senapannya dan berkata, "Maukah kamu berdoa untuk kami?" Sempangi mendoakan mereka, dan sejak hari itu kelima polisi yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus itu melindungi Sempangi dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Seekers, aku sangat kagum dan terharu melihat orang-orang yang mempertaruhkan nyawanya bagi Tuhan. Walaupun hampir mati, mereka tetap memberitakan firman. Aku jadi malu setiap kali mengingat bahwa aku tidak perlu mempertaruhkan apapun, apalagi mempertaruhkan nyawa untuk memberitakan firman. Tetapi aku masih juga malas memberitakan firman. Aku mau bertobat. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni aku yang malas bersaksi dan memberitakan firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, tolonglah aku, berilah aku kedambaan, keberanian, dan kesempatan untuk bersaksi dan menyampaikan firman-Mu. Amin.